Kisah sahabat mulia Abdullah bin Ummi Maktum. Ahli tafsir berkata, Abdullah bin Ummi Maktum ialah manusia buta yang Allah turunkan 16 ayat Al-Quran yang berkenaan dengan dirinya. Ayat-ayat itu selalu dibaca dan diulang-ulang. Siapakah orang yang telah membuat Nabi mendapatkan peringatan dari langit dan telah membuat beliau gelisah? Siapakah orang yang telah membuat Jibril Al-Amin turun dari langit untuk menyampaikan kepada Nabi perihal wahyu yang berkenaan dengan dirinya? Dialah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum adalah penduduk asli Mekah berkebangsaan Quraisy yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah. Dia adalah sepupu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ayahnya bernama Qais bin Zaidah dan ibunya bernama Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan sebutan Ummu Maktum sebab saat ibunya melahirkan Ummi Maktum sebagai bayi yang buta, ibunya melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang lain. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan terbitnya sebuah cahaya di Mekah. Maka Allah membukakan hatinya untuk menerima iman dan Islam. Ummi Maktum termasuk orang pertama yang masuk Islam. Ibnu Ummi Maktum menjalani segala ujian yang dirasakan dan diderita oleh kaum muslim di Mekah dengan segala pengorbanan, keteguhan, dan kesabaran. Ummi Maktum mengalami siksaan yang dilakukan kaum Quraisy sebagaimana yang dialami oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Dia merasakan kebengisan dan kekejaman yang kaum Quraisy lakukan. Meskipun demikian, Ummi Maktum tidak pernah patah semangat. Imannya tidak akan goyah. Imannya terjaga lantaran Ummi Maktum memegang teguh ajaran agama Allah, selalu berpegang pada Al-Quran, mempelajari dengan baik syariat Allah, serta selalu datang dan bergaul dengan Rasulullah. Pada suatu hari, ketika Rasulullah sedang bercakap-cakap dengan pemuka kaum Quraisy, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Rasulullah lalu memalingkan mukanya dari Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan para pembesar kaum Quraisy. Beliau masih berharap agar mereka bersedia menerima Islam, sehingga agama Islam akan semakin kokoh dan mereka dapat mendukung dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah selesai berbincang-bincang dengan pemuka kaum Quraisy, beliau hendak kembali ke rumah. Tiba-tiba Allah mengaburkan mata Rasulullah sehingga beliau merasa pusing. Lalu turunlah beberapa ayat Al-Quran kepada beliau. Dia Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa ayat 1-16. 16 ayat Al-Quran yang dimasukkan Jibril ke dalam hati Nabi tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Ke-16 ayat itu selalu dibaca sejak pertama kali diturunkan sampai hari ini, dan akan terus dibaca oleh umat Islam sampai Allah mengakhiri riwayat bumi ini. Sejak saat itu, Rasulullah selalu memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum saat dia datang dan singgah di majelis beliau. Rasulullah selalu pula menanyakan keadaan Ummi Maktum dan memenuhi segala kebutuhannya. Itu tidak mengherankan, sebab Rasulullah mendapat peringatan keras dari langit berkat Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika kaum Quraisy semakin gencar menganiaya Rasulullah dan para pengikutnya, maka Rasulullah mengizinkan kaum muslim untuk berhijrah.
Ummi Maktum menjadi orang yang paling cepat meninggalkan Mekah dan berlari menyelamatkan agamanya ke Madinah. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari kalangan sahabat Rasulullah yang tiba di Madinah. Begitu Ummi Maktum tiba di Yastrib, dia dan sahabatnya selalu membacakan dan mengulang-ulang Al-Quran kepada semua penduduk Madinah. Mereka berdua mengajarkan kepada penduduk Madinah ilmu tentang agama Allah. Seusai Perang Badar, Allah menurunkan beberapa ayat Al-Quran yang memuji para mujahid dan memuliakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang tidak berangkat, agar menyemangati para mujahid dan mengecam orang-orang yang tidak berangkat berjihad. Hal itu membuat Ummi Maktum menjadi kecil hati karena tidak bisa mendapatkan kemuliaan ini. Dia pun berkata, Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, pasti aku akan melakukannya. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar dia berkenan menurunkan ayat tentang orang yang memiliki raga seperti dirinya dan menghalanginya untuk ikut berjihad. Ummi Maktum berdoa dengan sangat khusyuk. Ya Allah, turunkanlah ayat atas ketidakmampuanku. Ya Allah, turunkanlah ayat atas ketidakmampuanku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menjawab doa Abdullah bin Ummi Maktum. Pada tahun 14 Hijriah, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar bertekad menyerang Persia dan menaklukkannya. Umar mengirim sepucuk surat kepada para pembantunya yang berbunyi, "Kalau ada orang yang punya senjata, kuda, bantuan atau pendapat, maka pilihlah mereka dan bawalah mereka menghadapku segera." Kaum muslim pun segera memenuhi seruan Umar Al-Faruq dan mereka berbondong-bondong berangkat ke Madinah sehingga memenuhi semua penjuru kota. Salah seorang dari mereka ialah lelaki buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Umar bin Khattab menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan besar ini. Sebelum mereka berangkat, Umar berwasiat kepada prajurit-prajurit muslim kemudian melepas kepergian mereka. Begitu pasukan muslim tiba di Al-Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum mengenakan baju besinya serta perlengkapan perang lainnya. Dia rela membawa panji kaum muslim dan berjanji untuk menjaganya sampai mati. Kedua pasukan berhadap-hadapan dan berperang dengan gagah berani. Kedua pasukan saling menyerang satu sama lain. Alhasil, pada hari ketiga, pasukan muslim meraih kemenangan. Maka bangsa Persia yang sangat besar pada zaman itu pun menyerah, dan panji tauhid di negeri berhala itu dapat dikibarkan. Dan sebagai harga kemenangan ini, gugurlah ratusan tentara muslim, dan salah satunya ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ditemukan telah wafat dengan berlumuran darah, dan dia masih menggenggam panji pasukan muslim. Wallahu a'lamu bishawab.